Jadi kalau doa kita tidak terkabul, yang harus dilihat apa? Ada iman atau tidak. 2, bimbang atau tidak. Nomor 3, kita berkubang dalam dosa atau tidak. Itu beberapa hal yang untuk mendeteksi. Tapi kalau itu ternyata kita sudah yakin, kita sudah ada iman, kita tidak berkubang dalam dosa, berarti kemudian kita melangkah di sini yang namanya ketaatan. Kenyataannya ketika kita berdoa, kita sedang mempertemukan dua kehendak. Kalau selaras kehendak itu, maka namanya doanya terjawab, doanya terkabul. Kalau ternyata kehendak itu tidak selaras, tidak cocok, maka disebut doanya tidak terkabul, doanya tidak terjawab. Jadi rupanya kalau kita berdoa berpola dari Tuhan Yesus, kita perlu selalu belajar berdoa di dalam dua lapis. Itu yang saya beri istilah doa dua lapis. Kalau Anda berkubang dalam dosa, sinyal kepada Tuhan lemah, kata-kata doamu itu hanya terdengar seperti ini di telinga Tuhan loh. Ya, kita mau ngomong saat doa tak terkabul. Lukas 22 ayat 42. Oke, kalimatnya seperti itu. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Ini perkataan Tuhan Yesus. Cawan di dalam bahasa Alkitab selalu melambangkan penderitaan. Jadi sebenarnya kalau kita membaca secara harafiah, maka kita bisa membaca begini, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah penderitaan ini daripadaku. Yang dimaksud apa? Yang dimaksud adalah penderitaan pada jalan salib yang berakhir pada kurban Kristus di salib di Golgota itu. Itu yang dimaksud. Sehingga kan waktu malam-malam itu beliau meminta kepada Bapa dengan permohonan seperti ini. Inilah doa Sang Kristus kepada Bapaknya. Dan karena kita sekarang ngobrolin tentang doa, maka bagus juga kita berpola pada doanya Sang Kristus. Sebenarnya kalau kita membaca Alkitab, guru doa paling utama kita adalah Tuhan Yesus. Di dalam Alkitab ada banyak sekali ayat yang menyatakan bagaimana Sang Kristus berdoa. Kadang-kadang diceritakan hanya kisahnya bahwa beliau berdoa. Kadang-kadang juga diceritakan kalimat-kalimat doanya. Isi doanya juga sering diungkap. Kenapa sih Sang Kristus berdoa? Bukan karena beliau membutuhkan berdoa. Sang Kristus selalu terhubung dengan Bapa. Sehingga terhubung terus berarti sudah selalu di dalam doa 24 jam. Tetapi ketika beliau berdoa, salah satunya juga mengajar kita, mengajar para murid bagaimana harus berdoa. Itulah kenapa di ayat yang lain kan ada tuh cerita. Murid-murid Tuhan Yesus minta diajar berdoa. Tuhan, ajari kami berdoa. Seperti Yohanes mengajar murid-muridnya berdoa. Dan memang sebenarnya berdoa juga perlu belajar. Karena berdoa itu punya sikap-sikap tertentu yang enggak selalu mudah loh. Enggak selalu mudah loh. Doa itu enggak selalu mudah loh. Yang sudah kita lakukan dari kecil pun enggak mudah. Doa yang tiap minggu lah. Misa. Kalau mau jujur, sebenarnya kita misa itu nggak bisa-bisa loh. Ayo, coba-coba dilihat dalam praktek masing-masing nih. Ikut misa tiap minggu tuh. Oh, fokus banget gitu. Coba kan belum terlalu bisa juga kan. Mungkin pas awal bisa fokus dalam nama Bapa, pikirannya terarah kepada Tuhan. Nanti pada saat Tuhan kasihlah kami masih bisa khusyuk kepada Tuhan. Begitu nanti mungkin tiba pada saat bacaan pertama, pikirannya terus kemana-mana. Ya dan itu berulang dalam setiap kali kita berdoa begitu. Karena pikiran memang nggak bisa dibikin PPKM ya. Kalau kita mobilitas itu kan bisa PPKM, tetapi pikiran itu memang nggak bisa PPKM. Pikiran kemanapun. Dan bisa seluas dunia, bahkan bisa macam-macam yang kita pikirkan. Jadi kalau Yesus berdoa, tujuannya ngajarin kita berdoa. Lalu saya mau bertanya, apakah doa Yesus di dalam Lukas 22 ayat 42 terkabul atau tidak? Kalau kita perhatikan kan sebenarnya Tuhan Yesus itu dalam iman kita sungguh Allah, sungguh manusia. Dan itu diyakini di dalam iman Katolik. Maka doanya kan manusiawi sekali. Ambillah cawan. Kita sudah tahu artinya tadi kan penderitaan. Siapa manusia yang pengen menderita? Enggak ada manusia satu pun yang pengen menderita. Itu bagian awal. Tapi kemudian di bagian yang kedua dari doa ini itu ada perkataan
yang melengkapi permohonan yang pertama, yaitu penyerahan diri pada kehendak Bapa, penyerahan diri kepada kehendak Allah. Maka di sini kita bisa melihat dari satu ayat ini, ternyata ada dua kehendak. Yang pertama kehendak si pendoa, dan itu muncul di dalam doa baris pertama. Ambillah cawan ini. Nah, itu kan keinginan-keinginan kita juga bisa apapun ya, berbeda-beda ya. Kita keadaannya beda-beda, tapi permohonannya pasti sama. Sama dalam arti kita semua berdoa pasti menginginkan sesuatu kepada Tuhan. Berarti ada kehendak si pendoa, kehendak yang berdoa. Ambillah cawan ini, ambillah penderitaan ini. Lalu di bagian yang kedua ada kehendak Allah, kehendak Bapa kita. Jadi sebenarnya ketika kita berdoa, kenyataannya ketika kita berdoa, kita sedang mempertemukan dua kehendak. Kalau selaras kehendak itu, maka namanya doanya terjawab, doanya terkabul. Kalau ternyata kehendak itu tidak selaras, tidak cocok, maka disebut doanya tidak terkabul, doanya tidak terjawab. Maka di sini pelajaran pertama dari ayat Lukas 22, ayat 42 ini, kita mau ingat selalu bahwa di dalam setiap doa hendaknya kita ingat bahwa akan selalu menemukan dua kehendak. Jadi sesungguhnya dalam setiap doa kita makin perlu bisa menuju pada doa yang seperti itu bentuknya. Tuhan, saya tuh pengen ini loh, saya pengen ini. Saya pengennya ini. Tapi kalau itu memang kehendakmu, terima kasih Tuhan, sangat terima kasih. Tapi kalau ternyata kehendak Tuhan lain, saya mau terima Tuhan. Jadi rupanya kalau kita berdoa berpola dari Tuhan Yesus, kita perlu selalu belajar berdoa di dalam dua lapis. Itu yang saya beri istilah doa dua lapis. Apa itu doa dua lapis? Lapis pertama itu kehendak saya. Tuhan maunya saya begini. Itu yang saya mau Tuhan. Begini, begini, begini Tuhan. Itu yang saya mohonkan, saya mau Tuhan. Tapi saya nggak tahu kan Tuhan pengennya apa, Tuhan kehendaknya apa. Nah itu lapis kedua, maka kita selalu mengatakan, kalau kehendakku sama dengan kehendak Tuhan, thank you, terima kasih, Deo gratias, puji Tuhan. Tapi seandainya kehendakku tidak sama dengan kehendak Tuhan, saya diberi kekuatan Tuhan untuk menanggung apa yang perlu kutanggung kalau tidak sesuai dengan kehendakku. Maka saya mau memberi satu masukan yang namanya berdoa dua lapis. Itu lapis legit. Ini berdoa dua lapis ini memang selalu tidak gampang. Itu yang dilakukan Tuhan Yesus dan ini menjadi contoh nyata teladan bagi kita bagaimana kalau kita mau berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Bagaimana kita menjelaskan ini, kalimat ini? Kalau hanya dipotong kalimat pertama, tentu sulit dijelaskan karena ada ayat yang mengatakan doa orang benar. Apakah Tuhan Yesus bukan benar? Pasti benar dong. Beliau tidak pernah berbuat dosa. Maka membaca ayat dalam Injil Lukas tadi tidak pernah boleh dipotong hanya pada kalimat pertama karena keutuhan doa ada dua lapis. Nah ini kita perlu belajar dari sini untuk selalu menjadi nafas doa bagi kita. Doa seperti ini perlu dibiasakan loh. Apapun sebenarnya perlu dibiasakan juga dalam relasi dan hubungan kita dengan Tuhan. Karena kita perlu ingat, kalau kita menyebut Tuhan sebagai junjungan kita, Tuhan itu kan namanya Tuhan, itu master ya, master itu penguasa, junjungan. Maka kalau kita ya Tuhan, itu dari kata dalam bahasa Latin kan sebenarnya dominus. Dominus itu artinya master, penguasa. Maka kalau kita menyebut ya Tuhan, kita juga perlu menjadikan Tuhan sungguh-sungguh penguasa kita yang mengatur hidup kita apapun yang dikehendaki Tuhan. Karena orang bisa jatuh menjadikan Tuhan hanya sebagai kantong ajaibnya Doraemon gitu ya. Pokoknya mau apa-apa bisa dikeluarkan sama Tuhan karena Tuhan seperti kantong ajaibnya Doraemon yang apa-apa ada pokoknya. Lalu kita merengek-rengek seperti anak kecil yang terus minta-minta dalam arti pokoknya harus dipenuhi. Nah itu. Itu kita juga perlu belajar sinkronisasi dengan kehendak Tuhan juga. Dalam ilmu Alkitab ada yang namanya konteks. Apa yang dimaksudkan supaya doanya menjadi penuh dengan kuasa. Nah konteksnya ada di dalam ayat 12 dan 18. Maka Yakobus 5 ayat 12 itu mengatakan seperti ini.
Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Ini landasan untuk berdoa. Jadi landasan untuk berdoa itu berarti pertama adalah integritas. Integritas bahasa gampangnya kejujuran. Dalam bahasa Jepangnya begini loh. Saya tuh suka bahasa Jepang. Jepang itu bukan denipong ya, tapi Jepang itu jelas dan gampang. Bahasa gampangnya begini, kalau mulut kita ini selalu penuh dengan kejujuran, seperti yang dikatakan Yakobus 5 ayat 12 kan hendaklah kalau ia katakan ya gitu. Berarti kalau mulut kita terbiasa mengatakan kejujuran dan dengan mulut yang sama kita berdoa kepada Tuhan, kan artinya mulut kita ini sudah biasa mengucapkan hal-hal yang baik. Maka ketika nanti dilewati hal yang baik, akan lebih mudah terkabul bukan? Karena kalau di dalam bahasa Latin, berkat itu benedictio. Ini kita bisa uraikan di situ. Bene itu dari kata bonus artinya baik, dictio itu kata-kata. Jadi berkat itu arti harafiahnya kata-kata yang baik. Dalam bahasa yang gampang, mulut kita yang untuk berdoa menjadi terberkati. Kita kan memuji Tuhan dengan mulut. Kita tahu konteks besarnya adalah Alkitab yang mengatakan bahwa tubuhmu bait Roh Kudus. Maka kalau mulut ini biasa untuk benediksio, mengucapkan yang baik, maka ketika dipakai untuk mengucapkan yang baik kepada Tuhan kan Tuhan berkenan. Nah ini logika sederhananya sebenarnya begitu. Lalu doa yang lahir dari iman, apa itu pertanyaannya? Doa yang lahir dari iman itu seperti apa? Doa yang lahir dari iman adalah doa yang penuh dengan ketekunan. Karena lihat dalam Yakobus 1 ayat 3, imanmu menghasilkan ketekunan. Jadi salah satu ukuran iman adalah ketekunan. Itu salah satu, bukan satu-satunya. Maka Tuhan Yesus akan mengajarkan juga berdoa tanpa henti. Tekun, minta terus, minta terus, minta terus. Itu yang dimaksud ketekunan. Ketekunan itu berarti hasilnya apapun saya terus melakukannya. Itu namanya ketekunan. Di sini saya punya contoh nyata yang asli, memang seorang santa, tapi jangan khawatir. Kita semua dipanggil menjadi orang kudus, bukan? Seorang santa, seorang kudus yang namanya Santa Teresa dari Kolkata. Itu Bunda Teresa. Bunda Teresa di dalam buku yang berjudul Come Be My Light itu menyatakan satu kesaksian bahwa hampir sepanjang hidup beliau doa-doanya itu penuh dengan kegelapan. Tapi beliau selalu mengusahakan doa dengan ketekunan. Dan yang kedua landasannya jangan bimbang. Kebimbangan itu seperti Petrus yang berjalan di atas air yang awalnya tidak tenggelam, tapi ketika dia bimbang menjadi tenggelam. Jadi sebenarnya kebimbangan itu apa? Kebimbangan adalah erosinya iman. Kita belajar tidak bimbang memang tidak gampang ya. Kebimbangan kita sebagai manusia selalu ada. Apalagi contoh yang tadi yang dialami oleh Sis Yuli ya. Bagaimana tidak bimbang mengalami seperti itu. Namun memang itulah iman sesungguhnya. Iman berarti kita seperti meniti di antara dua tegangan. Yaitu antara kuat dan lemah, di antara yakin dan bimbang. Memang hidup kita kan selalu begitu. Imannya kuat sekali saat-saat tertentu. Tapi saat-saat yang lain adalah merosot. Saat-saat yang lain kita itu yakin sekali. Tapi di saat yang lain kita ini bimbang. Nah itu tegangan dua kutub itu yang memang selalu kita lalui dalam kehidupan kita. Kuncinya apa untuk meniti itu? Ketekunan. Hal yang penting selanjutnya adalah kita tidak hidup di dalam dosa-dosa. Maka salah satu hambatan kita yang membuat doa kita tidak terjawab, yang membuat doa kita tidak terkabul oleh Tuhan karena kita berkubang di dalam dosa. Dosa membuat dalam bahasa gampang koneksinya nggak nyambung. Dalam bahasa simpel dan sederhana, kalau kita berkubang di dalam dosa, terutama dosa mortal itu dosa berat yang membuat kita putus dari Tuhan, sinyalnya lemah. Maka ini perlu kita ingat. Kalau ada doa-doa yang kiranya tidak terkabul, salah satu cara diperiksa dulu. Apakah aku punya dosa mortal? Apakah aku selama ini bandel dalam dosa-dosa? Kebandelan kita dalam dosa membuat kita sinyalnya lemah. Sinyal lemah itu suaranya cuma begitu.
Dalam bahasa gampang, ini dalam bahasa gampang tuh gambaran ya, tidak harafiah. Ini tidak harafiah, tapi ini gambaran. Kalau Anda berkubang dalam dosa, sinyal kepada Tuhan lemah, kata-kata doamu itu hanya terdengar seperti ini di telinga Tuhan loh. Tuhan, ini tadi bocah ngomong apa ya? Gitu loh. Ini gambarannya. Jangan dinilai harafiah, tapi ini gambaran. Jadi kalau kita berkubang dalam dosa, kata-kata Anda di telinga Tuhan terdengar seperti itu. Terus Tuhan, tadi ini bocah ngomong apa ya? Nggak dengar saya gitu. Sekali lagi, ini satu gambaran ya, simbolisasi untuk menggambarkan itu. Maka Tuhan katakan mengaku dosa supaya sembuh. Sembuh berarti juga relasi dengan Tuhan menjadi baik. Maka salah satu cara untuk melihat seandainya doa-doa banyak tidak terkabul, kita lihat, kita bandel enggak sih bergubang dalam dosa-dosa. Karena dosa bikin sinyal doa lemah. Nah itu. Nah selanjutnya kita mau belajar dari Yakobus 4 ayat 2 sampai 3. Kamu mengingini sesuatu, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Apa maksudnya tidak berdoa? Sesungguhnya mungkin kata-katanya diucapkan, tetapi kita berkubang di dalam dosa, terutama dosa berat, dosa mortal tadi. Jadi sebenarnya tidak berdoa bukan dalam pengertian harafiah kita tidak menyampaikan, tapi kita menyampaikan dari ketinggian hati kita. Orang yang berdosa atau lebih khusus berdosa mortal, dosa besar itu kan tinggi hati sebenarnya. Tinggi hati karena tidak mau datang kepada Tuhan untuk mohon pengampunan. Tinggi hati karena menginjak-injak hukum Tuhan. Itu yang dimaksud tidak berdoa. Jadi tidak berdoa di sini tidak dalam arti harafiah. Saya doa kok, tapi doamu benar apa tidak? Dalam arti sikap batinnya benar apa tidak? Dosa berkubang di situ apa tidak? Nah itu. Kemudian ayat yang ketiga, ayat selanjutnya, Tuhan mengajari kita. Atau, nah ini, kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa. Jadi khusus yang ngajari kita tentang doa tak terkabul, ayatnya ada di Yakobus 4, pada ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ini persis ayat-ayat yang sangat jelas ngajari kita apa yang menyebabkan tidak terkabul, lalu diagnosisnya kalau pakai bahasa dokter harus seperti apa. Boleh jadi kita salah berdoa. Apa itu artinya salah berdoa? Artinya ada setelah kata sebab. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Hawa nafsu. Tapi hawa nafsu ini luas sekali. Bisa apapun artinya. Bukan hanya nafsu-nafsu yang sangat umum ya. Tetapi ini hawa nafsu itu berarti sesuatu yang hanya keinginan-keinginan kita yang bersifat kedagingan. Nah itu artinya di situ. Keinginan daging belaka yang tidak sama dengan kehendak roh. Maka Tuhan kan katakan, roh itu kuat tapi daging lemah. Nah di sini sesungguhnya menggerogoti kita sehingga kita menjadi salah di dalam berdoa. Lawan dari hawa nafsu. Nah, lawannya di sini. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku, nah ini kuncinya. Jadi yang disebut salah berdoa, itu berdoa untuk memuaskan hawa nafsu kita. Hawa nafsu itu artinya kedagingan itu tadi. Tapi kalau kita membaca Injil Yohanes 15 ayat 7, Tuhan memberi jaminan loh. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Tuhan katakan luar biasa. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi sekali lagi, ayat Alkitab jangan dipotong-potong. Tadi bagian awal kan kita Lukas 22 itu tadi ya. Ada dua lapis kalimat di sana. Nah Yohanes 15 ayat 7 itu juga ada dua lapis kalimat di sini. Kamu tinggal dalam aku dan firmanku. Itu ayat pertama atau kalimat pertama. Mintalah apa saja dan seterusnya itu kalimat kedua. Jadi kalau kita meminta, memohon, berdoa, mohon dikabulkan, perlu tinggal dalam aku dan firmanku. Ini sebenarnya menegaskan yang sudah di awal tadi itu, berdosa, ya, berdosa. Berkubang dalam dosa, terutama dosa berat, berarti tidak tinggal dalam firman Tuhan. Itu maksudnya.
Maka kalau minta ya tidak dikabulkan dong, kamu tidak tinggal di dalam kok. Berkubang dalam dosa kok, tidak sembuh kok. Nah itu sebenarnya beberapa hal yang dapat kita lihat untuk mendeteksi itu. Lalu kembali ke bagian awal, bahwa perlu kita membiasakan doa dua lapis. Kemauan saya begini, tapi betul-betul kalau itu sesuai dengan kehendakmu. Namun kalau engkau tidak menghendaki, beri saya kekuatan untuk menanggung itu. Kan sebenarnya kira-kira seperti itu. Apa yang kita kehendaki tapi tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka yang perlu dimohon adalah kekuatan untuk menanggungnya. Ini semua memang kalau dibicarakan seperti ini kayak gampang gitu. Oh, namanya ngomong kan gampang. Tapi sesungguhnya nanti dalam kehidupan nyata ya pasti penuh dengan pergulatan kita ini. Pergulatannya ya tadi itu dalam dua tegangan tadi. Kuat dan lemah, yakin dan bimbang. Tapi di tengah kuat dan lemah, di tengah yakin dan bimbang, letakkanlah ketekunan di situ. Nah itu, nasihat saya di situ. Di antara kuatnya kita, kadang-kadang kuat, kadang-kadang lemah, di antara bimbangnya kita, tapi juga keyakinan kita kan tarik-menarik, di tengah-tengah letakkanlah ketekunan. Pasti akan menghasilkan buah ketekunan itu. Nah kemudian di bagian terakhir dari pembicaraan saya ini, dalam Ibrani 5 ayat 7 dan 8, kita diberitahu bahwa rupanya kalimat kedua dalam permohonan Tuhan Yesus, kalimat kedua itu yang mana? Tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa yang terjadi. Itu kalimat kedua yang saya maksud. Lapis kedua dari doa. Itu adalah semangat menjadi taat. Jadi doa Tuhan Yesus di sini, ini kan bentuk doanya ya, kalimat doanya, isi doanya. Pemaknaannya, Lukas 22 ayat 42 ini dijelaskan di dalam Ibrani 5 ayat 7 dan 8. Saya mau bacakan pelan-pelan, Anda juga simak pelan-pelan. Dalam hidupnya sebagai manusia, berarti jelas di sini, sebagai manusia. Kenapa? Karena manusia menghindari penderitaan. Tadi yang saya katakan, ambillah cawan ini. Itu kan berarti sebagai manusia. Ia yang dimaksud adalah baginda Yesus telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia, maksudnya Bapa, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Kenapa didengarkan? Karena Tuhan Yesus melapisi doanya dengan kalimat yang kedua. Yaitu apa? Yaitu terjadilah kehendakmu. Ini persis seperti mamanya kan. Ini persis seperti mamanya. Mama dan anak ini persis sekali. Pada saat Bunda Maria menerima warta, ketika malaikat agung Gabriel datang, kan kalimat terakhir dari Bunda Maria itu apa? Fiat Miki secundum verbum tuum, yang artinya, wah gitu keren ya kalau gitu ya. Fiat Miki secundum verbum tuum, yang artinya terjadi padaku menurut kehendakmu. Jadi sebenarnya kalau Tuhan Yesus, kita tinjau secara manusiawi ya, bisa mengatakan seperti ini bukanlah suatu keheranan, karena mamanya juga punya sikap seperti itu. Jadi sikap iman itu toh menular juga. Jadi pastilah semangat imannya, ini tinjauan sekali lagi secara manusiawi ya. Karena apa? Karena Sang Kristus sebagai manusia. Pastilah ketularan cara mamanya berdoa, pola-pola mamanya berdoa, pola beriman mamanya, kan begitu. Kemudian ayat 8 kita kembali ke Ibrani 5. Sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat. Itu kata kuncinya memang ketaatan iman. Apapun itu, dalam doa, dalam kehidupan, dan sebagainya, ketaatan iman ini memang penting sekali. Jadi kalau doa kita tidak terkabul, yang harus dilihat apa? Ada iman atau tidak. 2, bimbang atau tidak. Nomor 3, kita berkubang dalam dosa atau tidak. Itu beberapa hal yang untuk mendeteksi. Tapi kalau itu ternyata kita sudah yakin, kita sudah ada iman, kita tidak berkubang dalam dosa, berarti kemudian kita melangkah di sini yang namanya ketaatan. Menutup kalimat terakhir adalah 1 Yohanes 5 ayat 14. Inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi sebenarnya Alkitab sudah memberi kita keterangan, justru kalau tidak terkabul, artinya kita perlu memohon yang lain karena itu bukan kehendak Allah. Jadi sesungguhnya doa tidak terkabul itu dalam bahasa filosofis
bukan tidak terkabul, tapi petunjuk Tuhan bahwa yang dikehendaki bukan itu. Nah, kalau kita memandangnya dengan cara itu, lebih baik ya. Jadi doa yang tidak terkabul adalah petunjuk Tuhan bahwa kehendaknya bukan yang kita mohon itu. Kalau kita memandangnya seperti itu, mungkin lalu kita punya semangat iman yang lebih positif. Karena kan selama ini, wah tidak terkabul. Lalu bahasa Jermannya kan pundung. Bukan, jangan pundung dulu. Karena doa yang tidak terkabul, menurut Alkitab, 1 Yohanes 5 ayat 14, perhatikan baik-baik. Ia mengabulkan doa kita jika kita minta menurut kehendaknya. Maka doa yang tidak dikabulkan adalah petunjuk Tuhan bahwa yang ku kehendaki tidak sama dengan kehendak Tuhan. Maka kita mencari kehendaknya, yaitu semangat ketaatan. Terima kasih, Shalom Alaikum.